أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sampai saat sekarang ini kita masih rasakan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat Allah mudahkan untuk melaksanakan salat berjamaah, kemudian nikmat untuk bisa menunggu salat Isya. Sembari kita menunggu salat Isya, kita mengambil faedah dari pengajian ini, insyaallah tabaraka wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang imam, pemimpin atau pemimpin yang mencurangi rakyatnya, dan itu termasuk dosa besar. Dan kita telah sebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita atau yang mengkhabarkan tentang bagaimana semestinya seorang bersikap terhadap pemimpin jika dia mendapati pemimpin tersebut berlaku zalim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk senantiasa mentaati, jikalau apa yang ditetapkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bersabar jikalau apa yang ditetapkan bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah dan padanya ada kezaliman. Bersabar terhadap kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, dan itu sikap yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dengan hawa nafsu, maka hal ini melazimkan bagi kita untuk senantiasa mendengar, untuk senantiasa yakin bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi adalah kebenaran dan solusi dari segala permasalahan
dari segala masalah yang ada, maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah solusinya. Pada malam hari ini kita masuk kepada bab yang berikutnya, dosa besar yang ke-14. Syurbul khamri wa illam yuskir minhu atau wa illam yuskan minhu. Minum khamar walaupun tidak dimabukkan darinya. Meminum khamar walaupun sampai tidak mabuk, walaupun tidak mabuk meminumnya, maka itu termasuk dosa besar. Yang dinamakan khamar adalah segala hal yang memabukkan, itu namanya khamar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan maka itu dinamakan khamar, dan setiap khamar adalah haram. Jadi nggak ada istilahnya minum khamar tidak apa-apa asalkan tidak mabuk. Nah, ini nggak ada. Ya, sebagian orang memahami kan yang dilarang minum khamar itu sampai mabuk. Kalau seandainya saya minum 1 teguk, 2 teguk dan saya tidak sampai mabuk, maka ini tidak mengapa. Nah, sebagian orang ada yang berpaham demikian. Maka kita katakan sedikit atau banyak diminum maka dia tetap haram. Mabuk atau tidak mabuk maka dia tetap haram. Maka definisi khamar adalah tadi kullu ma yuskir, setiap yang memabukkan maka itu namanya khamar, apapun mereknya, dari bahan apapun dia dibuat, ya, asal dia memabukkan maka dinamakan dengan khamar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah taala berfirman yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar, maka katakanlah, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, al-maisir, judi, maka katakanlah kepada mereka bahwasanya pada keduanya itu ada dosa yang besar dan ada manfaat, namun dosanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Maka pada hakikatnya khamar itu ada manfaatnya, judi itu ada manfaatnya, namun jika ditimbang antara manfaat dan mudarat, maka mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Maka oleh sebab itu diharamkan di dalam syariat Islam. Dan kalau seandainya kita lihat sejarah khamar ini dilarang, maka ada beberapa fase ya tentang, atau ada beberapa fase ya, mulai dari khamar ini dibolehkan kalau seandainya tidak mau sholat, ya, Allah mengatakan wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan kalian sholat, mendekati sholat kalau mabuk. Artinya pemahamannya dahulunya apa? Kalau seandainya belum masuk waktu sholat atau jauh lagi waktu sholat masuknya, maka berarti dia boleh minum. Ya, ayat ini sudah dihapus. Ya. Jadi ayat ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau seandainya ada orang mengatakan, ya kalau seandainya tidak atau minum pagi nanti sholat zuhur lagi, misalnya kan jauh jaraknya, maka saya minum di waktu pagi. Kenapa? Karena Allah hanya melarang jangan mabuk kalau mau sholat. Ini nggak bisa dipakai lagi. Itu pertama. Ya, Allah larang bagi orang yang mau sholat untuk minum khamar. Ya. Kemudian fase yang terakhir dari fase khamar adalah Allah Subhanahu wa taala
yang menurunkan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Yang mana ayat ini yang menghapus hukum-hukum khamar yang sebelumnya. Menghapus hukum-hukum khamar yang sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisiru, perjudian, wal ansabu, ya, berhala-berhala, wal azlamu, mengundi nasib, rijsun min amalis syaitan, itu adalah najis dan merupakan perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka tinggalkanlah dia. Ini fase terakhir dari khamar, yang mana dahulunya Allah bolehkan, kemudian berangsur-angsur Allah larang mereka minum khamar kalau mau sholat. Kemudian fase terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan secara total dengan Allah mengatakan, ya, rijsun min amali syaitan, sungguhnya itu adalah najis, perbuatan yang kotor, dan itu adalah merupakan perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka tinggalkanlah dia. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang pun, para sahabat pun, ketika turun ayat ini, maka mereka pun membuang khamar-khamar yang mereka miliki, mereka buang ke jalan kota Madinah, sehingga banjirlah kota Madinah pada saat itu dengan air khamar. Berapa kira banyak air khamar yang mereka simpan di rumah mereka? Sampai dalam riwayat dikatakan banjir kota Madinah dengan banjir khamar. Berarti mereka masing-masing rumah atau tiap rumah itu mesti ada khamar di dalamnya. Mesti ada khamar di dalamnya. Ya, istilahnya di zaman mereka itu khamar itu adalah minuman tiap hari seperti air putih di kita. Seperti aqua, air galon di kita. Mereka sedia itu tiap hari. Dan merupakan minuman favorit bagi mereka. Makanya di antara hikmah syariat Islam, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menurunkan hukum khamar itu dalam beberapa fase, tidak diharamkan sekaligus, karena Allah tahu kalaulah seandainya di awal-awal langsung diharamkan, maka banyak orang yang akan menolak. Kenapa? Karena mereka hobinya minum khamar, sehingga dimantapkan dulu keimanannya, ya, diajarkan tentang hal-hal yang bermanfaat, diajarkan tentang surga dan neraka, diajarkan bahwasanya setiap muslim itu harus seperti ini dan seperti ini. Maka pada akhirnya Allah turunkan, ya, surat Al-Maidah ayat 90-91. Maka sahabat mengatakan, al-an, ya Allah, sekarang kami cukup, kami hentikan. Maka mereka pun membuang khamar-khamar yang mereka simpan, mereka buang ke jalan kota Madinah. Wasabata an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan telah tetap dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, lamma nazala tahrimul khamri, ketika turun pengharaman khamar, masya sahabatu ba'duhum ila ba'din, maka sahabat pun berjalan, ya, sebagian mereka berjalan kepada sebagian yang lain, saling mengkhabarkan bahwasanya khamar telah diharamkan. Wa qalu, mereka saling mengatakan, hurrimatil khamru, khamar telah diharamkan. Wa ju'ilat adlan lisyirki, dan dijadikan khamar itu adlan lisyirki, sama dengan kesyirikan. Digandengkan, lihat. Allah mengatakan tadi, innamal khamru wal maisiru wal ansab, berhala yang disembah, wal azlam, mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, najis, dan itu perbuatan syaitan. Dan Allah jadikan, gandengkan semua ini, minum khamar,
berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib, maka itu perbuatan syaitan. Semuanya Allah gandengkan. Maka para sahabat mengatakan diharamkan khamar dan dijadikan dia sama dengan syirik. Sebagaimana syirik diharamkan, khamar pun diharamkan di dalam syariat Islam. Ya, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Itu dia kisah dari surat Al-Maidah ayat 90. Dan surat Al-Maidah ayat 90 ini Allah turunkan disebabkan karena doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tetapkanlah hukum dari khamar ini karena bingung. Mau diminum tapi apa? Dosanya ada, manfaatnya ada. Mudaratnya ada, manfaatnya ada. Maka Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ya Allah tetapkanlah hukum khamar ini halal atau haram. Maka Allah turunkan bahwasanya khamar itu hukumnya adalah haram. Wa dhahaba Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ila anna al-khamra akbarul kabair. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berpendapat bahwasanya khamar itu adalah dosa yang paling besar. Khamar itu adalah dosa yang paling besar. Kenapa dikatakan khamar itu dosa yang paling besar? Karena berangkat dari khamar itu orang banyak melakukan maksiat. Khamar, zina, pembunuhan. Nah, maka khamar ini induknya. Khamar ini induknya. Kalau orang sudah minum khamar, maka dia akan melakukan banyak maksiat setelah itu. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dosa yang paling besar itu adalah khamar, minum khamar, mabuk. Wa hiya bila raibin ummul khaba'is. Wa qad lu'ina syaribuha, dan dia tidak diragukan lagi adalah induk segala dosa. Jadi khamar ini adalah induk segala dosa. Sekarang kita lihat saja, mana ada orang yang mabuk sholat? Nggak ada. Mana ada orang yang mabuk orang mabuk yang tidak berjudi? Itu nggak ada. Mabuk itu biasanya kelawannya apa? Temannya mabuk, zina, berjudi, dan banyak ya maksiat-maksiat yang lain yang mengikuti khamar ini. Pembunuhan. Maka dikatakan bahwasanya khamar itu adalah ummul khaba'is. Arti dari ummul khaba'is adalah induk segala keburukan. Induk segala keburukan. Wa qad lu'ina syaribuha, dan telah dilaknat orang yang meminumnya. Ya, telah dilaknat orang yang meminumnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya khamar adalah akbarul kabair, dia adalah dosa yang paling besar. Man syaribaha naharan dhalla musyrika, siapa yang minumnya di waktu siang maka dia akan musyrik. Artinya apa? Dia akan musyrik pada waktu setelahnya. Wa man syaribaha lailan bata musyrika, siapa yang minumnya di waktu malam maka dia akan bermalam dalam keadaan musyrik. Ya, dia bermalam dalam keadaan musyrik. Kemudian yang mana pada intinya
bahwasanya khamar itu adalah induk segala keburukan, induk segala keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, yang mana hadis ini secara keseluruhan adalah hadis yang sahih. Nabi mengatakan, man syaribal khamra fajliduh, siapa yang minum khamar maka cambuk dia, ya, 80 kali. Fa in ada fajliduhu, kalau seandainya dia ulang lagi maka cambuk lagi. Fa in syaribaha fajliduh, kalau seandainya dia minum lagi maka cambuk lagi. Fa in syaribaha rabi'ata faqtuluh, kalau seandainya 4 kali masih minum khamar juga maka yang keempat dihukum dibunuh. Ya. Ini menandakan bahwasanya apa? Khamar itu dosa besar. Orang minum khamar dicambuk, ada hadnya. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali masih ditegakkan had. 4 kali berarti orang ini tidak bisa lagi dinasihati. Sehingga bagaimana caranya agar orang yang minum khamar, orang lain yang minum khamar bisa jera, dibunuh pecandu khamar ini. Ya, dibunuh. Wa qala Amr ibn al-Harith, berkata Amr ibn al-Harith, haddatsani Amr ibn Shu'aib, menceritakan kepadaku Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man taraka as-salata sukran marratan wahidatan faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasulibaha. Siapa yang meninggalkan satu salat karena mabuk, maka seolah-olah dia memiliki dunia dan apa yang ada di dunia ini kemudian diambil darinya. Artinya hilang segala yang dia miliki di dunia ini. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggalkan 1 kali salat dikarenakan mabuk, ya, dikarenakan dia minum khamar, maka seolah-olah dunia yang dia miliki, rumah, anak, istri, kendaraan, tanah, segala macam yang dia miliki diambil darinya. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man taraka as-salata arba'an atau arba'a marratin sukran, siapa yang meninggalkan salat 4 kali karena mabuk, kana haqqan 'ala Allah, maka berhak Allah taala an yasqiyahu min tinatil khabal, berhak atas Allah taala untuk memberikannya minum dari tinatul khabal. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa ini maksud dengan tinatul khabal? Maka Nabi mengatakan, usaratu ahli nar, usaratu ahli jahannam. Tinatul khabal adalah segala kotoran penduduk neraka. Nah, itu yang dia minum. Ya, keringat penduduk neraka, kotoran, pokoknya segala yang keluar dari tubuh penduduk neraka, itu yang akan Allah minumkan nanti bagi orang yang pecandu khamar. Ini enggak main-main. Ya. 1 kali saja ditinggalkan maka seolah-olah semuanya hilang. Bayangkan ini, kalau seandainya harta yang dimiliki hilang, rumah yang dimiliki hilang atau hancur, anak hilang semua, yang meninggal, istri meninggal, apa yang dirasakan oleh seorang? Sedih, ya, karena dia kehilangan hartanya yang berharga. Nah, tapi itu tidak dirasakan oleh orang yang meninggalkan salat tadi karena dia mabuk, padahal sama saja. Semuanya hilang dari kehidupan dunia ini. Dengan sekali dia meninggalkan salat karena mabuk, sama, ya, sama dampaknya. Maka itu ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat disebabkan karena dia meminum minuman keras.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya ini. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Inna 'alallahi 'ahdan." Allah Subhanahu wa taala berjanji, liman yashrabul muskira, bagi siapa yang minum sesuatu yang memabukkan, an yasqiyahu min tinatil khabal, Allah berikan kepadanya minuman dari tinatul khabal. Maka para sahabat bertanya, apa tinatul khabal, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, araqu ahlin nar, keringat penduduk neraka atau kotoran penduduk neraka, ya. Maka itu ancaman. Minum khamar itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah, enggak ada, ya, enggak ada bagus-bagusnya. Sebagian orang merasa minum khamar itu adalah suatu kebanggaan. Ini salah. Minum khamar itu suatu kebanggaan atau sesuatu yang menunjukkan bahwasanya dia memang laki-laki, dia memang pahlawan misalnya. Emang enggak ada itu. Ya. Jadi khamar itu enggak boleh diminum. Enggak boleh diminum. Satu tetes pun enggak boleh diminum. Ya. Bahkan Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jual khamar pun enggak boleh. Segala hal yang berkaitan dengan khamar itu penghasilannya haram. Ya. Toko-toko yang menjual khamar, berarti dia telah menjual sesuatu yang haram dan dia berdosa. Harta yang dia peroleh dari hasil penjualan tersebut, maka itu adalah harta yang haram. Kita lihatlah di kedai-kedai tepi jalan itu banyak orang jual minuman keras. Bahkan di mall dijual, ya, minuman keras itu. Mau 0,000, sekian persen alkoholnya, tetap itu dinamakan dengan khamar. Itu nggak boleh diminum. Baik. Jadi intinya Bapak dan Ibu dirahmati Allah, bukan pada nama. Sebagian orang tertipu dengan nama. Ya, tertipu dengan nama. Inti dari khamar itu memabukkan dia, ada alkoholnya, maka itu namanya khamar. Ada misalnya di sebagian negara, ya, seperti dulu sempat heboh juga, difotokan bahwasanya di mal-mal Arab Saudi itu menjual khamar. Ya, namanya sama, ya, dengan apa yang dijual di negara lain. Tapi ternyata setelah dicek, apa yang ada di Arab Saudi itu tidak ada kandungan alkoholnya, sehingga dia sama dengan minuman limun ya, Wak, atau ya limun ya, atau Coca-Cola, Fanta, itu sama. Di negara-negara lain itu ada kandungan alkoholnya. Berarti ini tentu berbeda hukumnya walaupun mereknya sama. Contoh saja lah. Ya, contohnya saja. Mie misalnya. Mie yang diproduksi di Indonesia halal. Kemudian mie yang diproduksi negara-negara lain bisa jadi ada kandungan babinya. Sama mereknya misalnya. Yang menjadi patokan bukan label, bukan merek, tapi yang menjadi patokan adalah hakikat daripada sesuatu. Nah, kita katakan tadi, segala hal yang berkaitan dengan khamar maka itu haram. Ya, menjadi produsennya haram, menjadi salesnya, distributornya itu haram, menjadi konsumennya pun haram. Ya, itu nggak ada yang halal dari penghasilan khamar, nggak ada yang halal. Menjadi petaninya juga haram. Misal seorang dia ada kebun anggur dan dia kerjasama dengan perusahaan
khamar, ya, perusahaan yang membuat minuman keras. Nah, dia ada hubungan kerja. Kalau seandainya panen, maka hasil panen itu dikirim ke pabrik minuman keras tersebut. Maka hasil yang dia dapatkan dari penjualan anggur itu adalah hasil yang haram. Kenapa? Karena ditujukan untuk sesuatu yang haram. Oh, kan yang dijual anggur, ya, yang dijual anggur, tapi orang yang menjual tahu bahwasanya anggur ini akan diolah untuk menjadi khamar. Nah, maka ini haram, nggak boleh. Ya, baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah." Siapa yang meminum khamar di dunia, maka dia diharamkan dari khamar akhirat. Ya, khamar akhirat itu berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Khamar yang ada di dunia itu, ya, orang yang pecandu khamar itu mesti bau nafasnya apa? Busuk. Ya, pecandu khamar mesti bau nafasnya apa? Busuk. Nah, khamar yang di dunia di akhirat itu tidak berbau, bahkan baunya wangi. Bahkan baunya wangi. Allah mengatakan wa khitamuhu misk. Bau dari khamar itu adalah bau misik. Bau wewangian. Ya, ini berbeda, ya. Khamar yang ada di dunia dengan khamar yang ada di akhirat. Bagaimana bentuknya? Wallahu taala alam. Kita tidak tahu. Yang sama di sini hanya nama, namun hakikatnya berbeda. Nah, nanti jangan sampai terlintas pula di benak kita, aduh lo khamar di akhirat, dia nak mabuk lo kau minumnya pula. Nah, hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya berbeda. Yang sama hanya nama, secara hakikatnya berbeda. Jadi ini kerugian bagi orang-orang yang lebih mendahulukan khamar di dunia. Akibatnya dia tidak mendapatkan khamar yang Allah sediakan bagi penghuni surga di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun ya, secara sanadnya ini adalah hadis yang lemah. Kita bacakan untuk faedah. Nabi mengatakan, "Mutminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wasan." Orang yang pecandu khamar apabila dia meninggal dalam keadaan tersebut, maka dia meninggal sama dengan meninggalnya orang yang menyembah berhala. Hadis lemah. Ya. Tentu sebagaimana kita ketahui, tidak ada dosa yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya, kecuali kesyirikan. Dosa-dosa yang lain apakah mengeluarkan seorang dari agama Islam? Jawabannya tidak. Ya, dia dosa besar, iya, diancam neraka, iya, tapi ya, ketika seorang terjerumus kepadanya atau ke dalamnya, maka orang itu tidaklah dikeluarkan dari agama Islam. Berbeda dengan kesyirikan. Kesyirikan jika dikerjakan, maka itu secara otomatis orang yang mengerjakannya keluar dari agama Islam, karena dia dosa yang paling besar. Bukan berarti kalau dia tidak keluar dari agama Islam, besok dicibolo lah khamar bahasanya. Tidak, itu juga maksudnya. Ya, semua dosa itu besar. Dan pada awal-awal membahas kitab ini kita katakan semua dosa itu dipandang dari kita bermaksiat kepada Allah, nggak ada yang kecil, seluruhnya besar. Bahkan para ulama mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'asi walakin unzur man asaita. Jangan kamu lihat kecilnya maksiat, namun lihatlah siapa yang kamu maksiati, kepada siapa kamu bermaksiat. Ya, kalau dilihat dari sisi ini, maka seluruh dosa yang dikerjakan, seluruh penyimpangan yang dilakukan, maka semuanya besar. Ya, nggak ada yang dosa kecil, semuanya besar.
Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka hadis yang kita sampaikan ini adalah hadis yang lemah. Walaupun demikian, para ulama kita memberikan komentar, memberikan apa istilahnya, menarik kesimpulan hukum. Kenapa orang yang pecandu khamar ini, atau mencoba memberikan penafsiran, kenapa orang yang candu khamar ini disamakan matinya dengan orang yang menyembah berhala? Para ulama kita mengatakan bisa jadi orang yang pecandu khamar ini meyakini khamar itu halal, sehingga dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Ini pembatal keislaman. Menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini penyebab keluar dari agama Islam. Ya. Sebagaimana orang-orang terdahulu dari kalangan Bani Israel. Ya, orang-orang Yahudi itu apa yang Allah halalkan mereka haramkan, apa yang Allah haramkan mereka halalkan. Maka dengan sebab itu mereka binasa. Jadi bagaimana mungkin orang yang pecandu khamar meninggal sama dengan orang yang menyembah berhala? Bisa jadi. Kenapa bisa jadinya? Karena bisa jadi orang yang pecandu khamar ini meyakini khamar ini halal, boleh diminum. Atau dia tidak yakin bahwasanya Allah mengharamkan khamar, sebab dia keluar dari agama Islam bukan karena minum khamarnya, tapi karena keyakinannya bahwasanya khamar ini tidak haram atau khamar ini halal. Nah, karena keyakinan itulah dia keluar dari agama Islam. Sama juga kita membahas dosa besar yang lain, seperti sholat dulu kita bahas. Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan salat maka keluar dari agama Islam. Maka coba ditafsirkan oleh para ulama kita, siapa yang meninggalkan salat berkeyakinan bahwasanya salat itu tidak wajib, maka dia keluar dari agama Islam. Bagaimana kalau seandainya seorang masih meyakini salat itu wajib namun dia tidak kerjakan, atau dia kerjakan bolong-bolong, maka dia tetap berada dalam ruang lingkup Islam, namun dia berdosa dan dia telah melakukan dosa besar. Ya. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa selesai kita. Ya. Sudah azan? Belum. Selesai kita membahas dosa besar yang ke-14, khamar. Ya. Minuman keras. Dosa besar yang ke-15 ini, al-kibru wal fakhru wal khuyala wal ujbu. Sombong, al-fakhr, bangga dengan diri sendiri, ya, al-khuyala, angkuh, dan ta'jub dengan diri sendiri. Ya, ini semuanya dosa besar. Merasa diri ini besar, ya, merasa sombong, meremehkan orang lain, maka ini termasuk dosa besar. Bangga dengan diri sendiri, maka ini termasuk dosa besar. Dan ini tercela di dalam agama Islam. Bukan hanya dalam agama Islam, secara fitrah manusia tidak suka dengan orang yang sombong. Fitrah manusia. Siapapun melihat orang sombong itu mesti tidak suka. Siapapun, ya, melihat orang yang selalu banggakan dirinya, oh ambo ke iko. Itu nggak ada. Itu zong semua itu. Ya. Makanya paling banyak zong itu ketika pemilu. Nah, itu rata-rata zong semua. Kenapa? Karena sudah mentazkiyah diri di awal. Jujur, amanah. Apa lagi? Jujur, amanah. Ya, macam-macam. Ternyata setelah apa? Tidak jujur. Orang yang mengatakan amboko jujur, berarti dia nggak jujur. Ya. Hukumi seorang dari
dari berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Ya. Oh, ambuku ikhlas. Nah, ini ikhlas. Ya. Oh, ambuku rajin salat malam. Berarti nggak pernah salat malam berarti. Kalau disebut-sebut itu bisa Pak, Bu. Orang kalau seandainya taat dan dia sadar dengan kekerdilan dirinya, nggak mau dia bangga-banggakan dirinya. Nggak mau dia bangga-banggakan dirinya. Tapi orang yang suka membanggakan diri berarti tanda dia kosong, nggak ada satupun yang dia kerjakan, kemudian dia coba angkat dirinya ya di hadapan orang lain. Ya. Maka dalam agama Islam kesombongan, ujub terhadap diri sendiri ini adalah termasuk dosa besar. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ya kepada dosa besar yang ke-15. Sombong, angkuh, takjub terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-27. Surat Ghafir ayat yang ke-27. Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, sesungguhnya aku berlindung dengan Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang sombong yang tidak beriman dengan hari hisab. Di antara ciri kesombongan yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah tidak beriman. Tidak beriman dengan adanya hari hisab, maka itu adalah bagian daripada kesombongan. Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah dari orang-orang yang seperti ini. Ya, orang-orang yang tidak mau beriman dan menyombongkan diri. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada para nabi dan para rasul, maka semua itu disebabkan karena mereka menyombongkan diri mereka. Ya, mereka menyombongkan diri mereka. Mereka merasa lebih dibandingkan para nabi dan rasul yang Allah utus, sehingga mereka mendustakan para nabi dan mereka mendustakan pula para rasul dan mukjizat mereka. Ya, padahal kalau seandainya kita lihat, ya, para nabi itu mukjizatnya terang, tidak ada kesamaran padanya. Walaupun demikian, ya seterang apapun mukjizat para nabi, maka orang-orang yang sombong, orang-orang yang enggan, maka tetap mereka pada sifat tersebut, dan hal itu tidak merubah ya sikap mereka. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Ya, itu surat An-Nahl ayat 23. Kemudian dalam surat Ghafir ayat 56 Allah Ta'ala juga berfirman, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya orang-orang yang berdebat pada ayat-ayat Allah Ta'ala tanpa ilmu yang mereka dapatkan atau tanpa ilmu petunjuk yang datang pada mereka, in fi sudurihim illa kibrun, melainkan dalam hati mereka itu ada kesombongan, mahum bibalighi, yang mana mereka tidaklah sampai dengannya, fasta'idz billah, maka minta perlindungan kepada Allah. Apa yang mereka sombongkan ternyata diri mereka tidak sampai kepada apa yang mereka
sombong kan? Ya. Maka orang-orang yang suka berdebat ketika disampaikan ayat Allah, maka dia mengatakan ndak coy itu bana bagamo doh. Ko dalilnya, ko larangannya, ko anjurannya. Sebagian orang mengatakan apa? Ndak coy itu bana bagamo ada. Maka ini adalah bukti kesombongan. Disampaikan ini hadisnya, ini sabda Nabi, maka dia katakan apa? Maka dia katakan ya, maka dia tolak hadis Nabi SAW. Dia tolak hadis Nabi SAW, maka ini adalah tanda kesombongan. Atau dia debat, oh maknanya tidak cuy itu doh, keiko maknanya. Kalau makna yang sesuai hadis kok lah ndak bisa dipakai lagi. Nah, sebagian orang kan ada, ketika disampaikan ayat Al-Quran dia nggak terima, bahkan dia bantah. Dia bantah. Disampaikan kepadanya hadis, dia nggak mau terima, bahkan dia bantah. Oh hadis itu nggak bisa dipakai zaman kini leh, nggak berlaku hadis koleh. Maka ini adalah tanda kesombongan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang datang kebenaran kepada mereka, kemudian mereka tolak. Orang-orang yang disampaikan ayat Al-Quran, disampaikan hadis Nabi SAW, lantas mereka debat, mereka bantah. Maka ini adalah ciri kesombongan, dan sifat ini adalah merupakan dosa besar, yang Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada orang-orang yang seperti ini. Ya, dan itu ada dalam surat Ghafir tadi, ayat yang ke-56. Sesungguhnya orang-orang yang berdebat pada ayat Allah tanpa ilmu yang ada pada diri mereka, in fi sudurim illa kiburun, melainkan pada hati mereka itu ada, di dalam dada mereka itu ada kesombongan. Makanya mereka bantah ayat Allah Ta'ala. Kalau seandainya dalam hati mereka tidak ada kesombongan, maka mereka akan tunduk, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Orang-orang yang ada kesombongan pada hati mereka, maka mereka akan bantah. Mereka akan bantah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Imam Muslim, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata ahadun fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seorang yang pada hatinya ada sebesar biji zarrah kesombongan. Biji zarrah itu biji yang sangat kecil sekali. Kalau seandainya itu kesombongan sekecil itu saja menyebabkan seorang terhalang dari masuk surga, bagaimana ini dengan kesombongan yang nampak, yang jelas, yang terang benderang, yang tidak ada kesamaran padanya. Kesombongan yang ada dalam hati sebesar biji sawi saja itu dapat menghalangi seorang dari surga Allah Ta'ala. Bagaimana ini kesombongan yang besar, ya, kesombongan yang besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bainama rajulun yatabakhtaru fi burdai. Seseorang berjalan dengan bajunya, dia sombong, dengan pakaiannya. Idh khasafallahu bihil ard, maka Allah akan timbun dia dengan tanah, dengan bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia akan tenggelam, tacagui-cagui sampai hari kiamat. Layaknya orang tenggelam, orang berenang, berada di tengah danau, di tengah laut, namun tidak pandai berenang. Apa yang terjadi? Susah untuk mengambil nafas. Maka ini Allah berikan kepada orang yang sombong dengan pakaian yang dia pakai, angkuh dengan pakaian yang dia pakai. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, hadisnya adalah hadis yang hasan. Nabi bersabda, yuhsyaru al-jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamah
amsaladzarri yata'uhumun nas. Akan dibangkitkan orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang sombong pada hari kiamat seperti lalat pada hari kiamat, kecil. Yata'uhumun nas, maka manusia pun menginjak-injak mereka. Ini namanya balasan sesuai dengan amalan. Sombong di dunia, maka Allah jadikan dia hina di akhirat, diinjak-injak oleh manusia. Nah, ini balasan yang simpel bagi orang-orang yang sombong di dunia. Ya, orang-orang yang sombong di dunia, maka Allah akan jadikan mereka hina di akhirat. Ini balasan sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Waqala ba'du salaf, sebagian para salaf, para ulama terdahulu mengatakan, awwalu dhanbin usiyallahu bihi al-kibru. Dosa yang pertama Allah dimaksiati dengan dosa itu adalah sombong. Ini sombong, ini dosa yang pertama kali. Ya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, Allah mengatakan, dan ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka malaikat pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Aba, enggan. Wastakbar, dan sombong. Ini sombong, ini dosa pertama kali. Ya, pembangkangan kepada Allah yang pertama kali itu adalah sombong. Ini iblis laknatullahi alaih. Faman istakbara 'anil haq, siapa yang sombong dari kebenaran, artinya apa? Tidak mau menerima kebenaran, maka dia sama dengan dia telah mengikuti perilaku iblis, dan keimanannya tidaklah bermanfaat, keislamannya tidak bermanfaat. Padahal iblis sebelum itu di mana? Di surga. Di surga, di tempat yang mulia. Kenapa Allah turunkan dan Allah laknat iblis ya beserta keturunannya? Karena sombong, merasa lebih baik dibandingkan Adam. Dia mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Ya, engkau ya Allah ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Tidak masuk akal kalau seandainya saya yang lebih baik kok sujud kepada Adam. Ini sombong namanya. Ya, Allah memerintahkan sujud kepada Adam, ya sudah sujud. Seperti malaikat, sami'na wa ata'na. Namun iblis ada kesombongan pada dirinya, sehingga apa? Dia mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa saya yang harus sujud kepada Adam? Maka Allah pun melaknat iblis. Jadi dosa pertama kali sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, al-kibru safahul haqqi wa ghamsun nas. Kesombongan itu bentuknya adalah, ya, safahul haqq, menganggap kebenaran itu remeh. Ya, kebenaran itu diremehkan. Ya, wa ghamsun nas, dan menghinakan manusia, merendahkan manusia. Dalam lafaz Imam Muslim, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kesombongan. Ya. Maka ternyata di zaman sekarang sangat banyak sekali orang yang sombong, menolak kebenaran, menolak perintah Allah yang sangat jelas, melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat jelas. Allah melarang perbuatan tersebut. Maka ini adalah
kesombongan. Ya, kesombongan. Sadar atau tidak sadar, di zaman kita sangat banyak orang yang sombong, yang menolak kebenaran, yang meremehkan manusia, meremehkan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Mereka kesombongan. Kesombongan ini penghalang seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya seorang muslim itu tidak boleh sombong, apalagi kalau sudah dihadapkan dengan firman Allah, dengan hadis Nabi, itu nggak ada kesombongan lagi. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu atau melarang dari sesuatu kalau tidak ada hikmah di balik sesuatu tersebut. Itu nggak mungkin. Ketika Allah memerintahkan kita salat, pasti ada hikmah. Ya, tahu atau tidak tahu pasti ada hikmah. Ya, itu harus diyakini dulu. Nggak ada orang yang mengatakan, salat kok raso-raso kasio-sio saya salat, buang-buang waktu. Ya, salat lah dari dulu salat nan bansai ya, misalnya kan. Dari dulu taat beragama, ya kehidupan tidak maju-maju, tambah payah jadi misalnya. Ada usah saya lah solat, tidak ada guna solat misalnya, maka ini sudah, ini orang sombong, ya, orang menolak kebenaran, tidak yakin bahwasanya apa yang Allah perintahkan atau Al-Quran dan Sunnah Nabi itu adalah suatu kebenaran yang mutlak yang harus diterima. Ya, jadi apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang Nabi sabdakan itu kebenaran yang mutlak, tidak ada negosiasi lagi. Tidak ada tawar-menawar lagi. Sudah, terima saja. Terima. Maka bagian dari kesombongan apa? Menolak kebenaran setelah kebenaran itu sampai. Setelah tahu itu kebenaran kemudian ditolak. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-18. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang meninggikan diri dan orang yang berbangga, orang yang sombong. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih membahas dosa besar yang ke-15, itu adalah sombong dan ujub terhadap diri sendiri. Wallahu ta'ala alam. Jika ada yang mau ditanyakan maka persilahkan. Baik. Bismillah. Apakah semua jenis narkotika termasuk ke dalam khamar, Ustaz? Iya, semua jenis daripada narkotika itu termasuk hal yang memabukkan, dan dia jauh lebih berbahaya dibandingkan khamar. Jauh lebih berbahaya dibandingkan khamar. Maka ini terlarang bagi seseorang untuk menggunakannya. Oh, lantas bagaimana kalau untuk medis? Maka ini masuk daripada bab darurat. Ya, bab darurat, tentu dengan dosis yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang, ya, oleh orang-orang yang mumpuni dalam hal tersebut. Ya, nggak boleh dipakai oleh sembarangan orang. Ya, ini termasuk pada dasarnya hal yang memabukkan. Namun jika memang dibutuhkan dengan dosis tertentu, ya Allah Ta'ala alam, maka pada dasarnya ini adalah bentuk daripada darurat, ya Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik ya Ustaz, wa fiikum barakallah. Apakah merokok atau rokok bagian dari khamar karena sudah membuat penggunanya kecanduan? Baik, kalau seandainya
disamakan maka sama. Antara rokok dan khamar itu sama-sama ada mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sebagian orang menganggap, oh kan ada manfaat rokok Ustaz. Tidak dimungkiri, mungkin ada, tapi mudaratnya lebih besar. Pada sesuatu yang haram itu ada manfaat, ada mudarat. Kenapa diharamkan oleh syariat? Karena mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat. Ya, maka sama. Ya, petani tembakau, ya, pabrik rokok, kemudian distributor rokok, sales rokok, orang yang menjual rokok, maka semuanya itu menghasilkan ya harta yang haram. Harta yang haram. Ya, apalagi sudah jelas ya dari sisi kesehatan itu tidak bagus. Ya, dari sisi kesehatan tidak bagus. Katakan rokok membunuhmu, ya, rokok membunuhmu. Sebagian orang mengatakan merokok tidak merokok sakitnya, cak nak merokok nih. Ya. Ya, sebagian orang katakan seperti itu. Merokok nak merokok kematinya, cak merokok sampai mati katanya kan. Kayak ini orang yang sering mengkonsumsi sesuatu yang haram itu nggak bisa berpikir dengan logis. Ya, orang kalau banyak makan mengkonsumsi sesuatu yang haram itu tidak bisa pikir yang logis. Tidak pandai mana lagi membedakan mana yang enak dan mana yang tidak enak, mana yang layak dikonsumsi dan mana yang tidak layak dikonsumsi. Itu nggak bisa lagi membedakan. Kenapa? Karena sering memasukkan ke dalam mulutnya apa-apa yang Allah haramkan, sehingga patokan kebenaran itu tidak jelas lagi baginya. Ya, Allah Ta'ala alam. Sebagian dia mengatakan rokok makruh. Ya. Namun ya rokok itu haram, tidak ada makruhnya. Ya, tidak dibenci. Kalau seandainya dikatakan para ulama dulu ada yang makruhkan, maka makruh di situ bukan makruh tanzih. Jadi dalam usul itu ada dua. Ya, ada namanya makruh tanzih, ada namanya makruh tahrim. Maka kalau seandainya ada para ulama zaman dahulu kita temukan mengatakan rokok itu makruh, maka maksudnya adalah makruh haram, bukan makruh yang kita fahami. Saya difahami? Itu dia. Ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan orang yang pendiam atau orang yang sulit berinteraksi dengan orang lain? Kerap kali orang lain menganggapnya sombong. Ya, karena kira nggak ada orang yang tidak berinteraksi dengan orang lain, karena manusia itu makhluk sosial. Nah, kalau seandainya ini ada, maka ini mungkin makhluk langka. Ya, jalan ada orang kiri kanan tidak lihat, itu nggak ada, itu makhluk langka. Mungkin bisa di apa namanya ya, berinteraksi dengan orang lain. Manusia itu makhluk sosial, dia butuh interaksi dengan manusia. Ya, makanya orang yang terbaik kata Nabi SAW itu adalah orang yang bergaul dengan manusia wa yasbir ala adahum. Ya, sebaik-baik manusia itu alladzina yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Mereka bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan manusia. Itu namanya orang yang paling baik. Bukan merupakan orang yang terbaik apa? Tidak menyapu orang, ya. Tidak sabar dengan gangguan manusia misalnya. Bukan orang terbaik. Ya. Ada orang seperti ini, ada. Tapi orang seperti ini hendaknya dia
berusaha untuk merubah dirinya, ya. Oh, tabiat Ustaz dari kecil, ya, ya berarti udah terima saja itu. Kalau sudah mengatakan ambuku ke iko, tidak bisa dirubah itu. Walau bawaan ketik, ya udah terima saja, ya, terima saja dikatakan orang sombong, ya. Wallahu taala alam. Sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah, apakah enggak ada hadis, ya. Ini mungkin orangnya pelit sedekah gitu, tidak mau sedekah dengan uang, akhirnya sedekah dengan sombong. Ya Allah taala alam, enggak ada. Kesombongan kan terlarang tadi. Bagaimana sedekah dengan sesuatu yang terlarang? Tidak boleh. Bagaimana tentang pelarangan kawin satu suku di Minang? Apakah termasuk mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Iya, ya, termasuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Ini nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Ini satu sukunya benar satu suku maksudnya, sama-sama sukunya, bukan satu suku artinya seluruh wanita yang sukunya sama itu dia nikahi, itu nggak boleh. Itu benar haram, tidak boleh itu, ya. Semua produksi yang suku pisang, sukunya pisang misalkan, seluruhnya saya nikah, ya ini nggak boleh, haram, tidak boleh, ya. Allah taala alam. Yang dilarang itu adalah wanita atau orang yang satu nasab, satu keturunan, kemudian orang yang satu sepersusuan. Nah, ini terlarang dalam syariat kita. Selain itu maka boleh, ya. Selain itu maka boleh. Dan orang yang terlarang, ada juga orang yang terlarang karena sebab pernikahan. Seperti dia menikah dengan anaknya, kemudian dia pasti tidak boleh nikah dengan ibu anak perempuan tadi, ibu istrinya, atau adik istrinya, kakak istrinya, itu nggak boleh dia nikahi selama dia masih menikah dengan si wanita ini, yaitu haram, ya. Wallahu taala alam. Ustaz, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran yang benar? Dengan membaca tafsir para ulama. Ya, karena manusia, apalagi orang di zaman kita, itu gak bisa menafsirkan Al-Quran. Dari banyak hal, dari sisi kemampuan ilmu alat itu tidak memungkinkan sekali. Para ulama di zaman dahulu, mereka ketika seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, ahli bahasa Arab, ya, ahli hadis, ahli fikih, wajar Imam Ibnu Katsir punya kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi nggak ada yang sebagus kita merujuk kepada tafsiran para ulama di zaman dahulu, ya. Jadi Al-Quran itu nggak bisa ditafsirkan sendirian, nggak bisa ditafsirkan menurut logika kita, itu nggak bisa. Ustaz, bagaimana dengan obat-obatan yang mengandung alkohol? Nah, kita katakan tadi, kalau seandainya dosisnya memang telah ditentukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya, dan itu memang untuk pengobatan, wallahu ta'ala alam, maka hal itu diperbolehkan, ya. Ustaz, apakah termasuk khamar jika jenisnya padat seperti sabu atau ganja? Dia tidak dinamakan lagi khamar, namun dinamakan dengan al-mukhaddirat. Secara fikih dinamakan dengan al-mukhaddirat, ya, barang-barang yang membahayakan diri, barang-barang yang membuat kecanduan, ya. Di antaranya sabu, narkotika, narkoba, ya, ganja dan segala macamnya. Maka ini terlarang dalam syariat Islam. Ya, terlarang dalam syariat Islam. Ustaz, apakah orang yang mabuk dengan lem juga termasuk dosa besar? Iya. Ini kasihan ya orang-orang, ya Allah. Ya. Iya, dosa besar. Ya.
Segala yang merusak badan, maka itu adalah merupakan dosa besar. Ingat, Bapak dan Ibu dirahmati Allah, badan ini bukan punya kita. Ya, tubuh ini bukan punya kita. Allah hanya titipkan. Ya, jangan sampai ngejan. Kan ambonan merokok, badan nambok kok sakit, ambonan ka sakit ya. Hah? Enggak. Badan ini bukan milik kita. Buktinya bukan milik kita apa? Allah akan pertanyakan nanti. Ya, badan ini dijaga atau tidak? Ya, diberikan haknya atau tidak? Itu akan dipertanggungjawabkan. Itu tandanya diri kita ini bukan milik kita. Kalau milik kita tentu tidak ada pertanggungjawabannya. Nah, maka jangan pernah mengatakan ya, badan ambo, diri ambo, terserah ambo. Enggak ada terserah kita. Ya. Orang-orang yang mengatakan ini nanti dia akan tahu bagaimana ternyata dirinya ini bukan dia yang punya. Ya, dirinya ini milik Allah. Sehingga dia tidak bebas memasukkan apapun ke dalam badannya. Tidak bebas dia. Enggak bebas. Dia akan bertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita harus ketahui itu. Sehingga kita tidak semena-mena terhadap diri kita. Kita tidak berlaku sembarangan terhadap diri kita. Karena akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sekian apa yang bisa kita sampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.